Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, my students. Welcome back with Ibu Rianti lagi. Untuk menghemat waktu, kita langsung aja let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Besok PTS SBDP ya, semoga dipermudah, diberikan kelancaran dalam mengerjakannya. Nah, lanjut aja ya. Yang pertama ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Jadi ilustrasi itu ada beberapa macam. Ada gambar realis, real, berarti nyata, bener-bener nyata. Ada karikatur, dilebih-lebihkan, biasanya palanya besar, badannya kecil, kayak gitu ya. Kalau kartun, gambarnya mengandung humor, terlihat lucu dan mengandung tawa ya. Untuk gambar dekoratif, yaitu gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Seperti itu. Next, untuk membuat gambar ilustrasi, kita harus menentukan temanya dulu nih. Misalnya temanya kepahlawanan. Barulah kalian buat gambarnya dan diwarnai deh. Nah, gambar cerita pada cover itu harus memenuhi unsur. Ada jenis hurufnya yang menarik nih, judulnya harus menarik. Ada kalimat penjelas, harus singkat, jangan kepanjangan, bikin pembaca tuh jadi males untuk membaca buku tersebut. Ada nama penulis, harus ada nih, siapa yang nulis, sebagai apresiasi ya. Ada identitas penerbitnya, gambar yang menarik sesuai dengan isinya. Misalnya isi bukunya itu pahlawan, jangan gambar itu tentang makanan sehat, nggak nyambung. Di belakangnya ada sinopsis, dan selanjutnya ada identitas buku pada punggung bukunya. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini cover belakang ya. Ini identitas nih di sini-sini ya. Di punggungnya itu tuh ada identitasnya, ada nama penulis, kalimatnya harus jelas. Ada judul buku, gambar cover, identitas penerbitnya nih, Erlangga, dan nama penerbitnya seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh cover. Ya, contoh cover itu jadi cover itu ada yang warnanya hitam putih dan juga ada yang berwarna seperti itu. Next ada komik. Komik ini adalah cerita bergambar yang sifatnya lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Bu Rianti pasti yakin kalian sudah pernah mengakses komik ya, baik itu komik secara online ataupun offline. Cerita dalam komik ini disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan seperti itu. Next ya. Ciri-ciri komik ini pertama dibuat untuk menyampaikan cerita, dapat bersifat kepahlawanan, proporsional, penggambaran watak secara sederhana, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, dan mengandung cerita humor. Nah, ini adalah contoh pembuatan gambar komik ya. Pertama, disketsain dulu, diberikan tinta, barulah dikasih percakapan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tangga nada. Tangga nada itu dibedakan menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan minor. Kalau mayor ini, tangga nadanya bersifat riang gembira. Dia ingat nih diawali sama diakhiri dengan nada do sama dengan C. Nadanya satu satu setengah, satu setengah itu mayor. Ingat, satu satu setengah, satu setengah itu mayor. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau tanya bersifat riang, gembira, diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Ya, tangga nada diatonis ini ada 7 nada seperti itu dalam satu oktav. Contoh lagunya apa? Pokoknya yang semangat. Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya. Seperti itu. Nah, lawannya mayor ada si minor. Kalau minor ini nada ke-6 dan ke-7 diberi tanda crash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 6, 7 ini dikasih crash atau pagar ya. Namanya crash. Saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Seperti itu, ini naik, ini turunnya.
Tangga nada minor ini belum mendapatkan nada sisipan. Seperti itu. Dan ini nada ketujuh dinaikkan setengah dengan memberi tanda kres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikasih kres. Seperti itu ya. Lanjut, cara membedakannya. Ini gampang banget. Kalau tangga nada mayor bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Kalau minor itu sedih dan syahdu. Ingat, kalau yang mayor, awal dan akhir dengan do sama dengan C. Kalau minor, awal sama akhir berakhiran la sama dengan A. Contoh lagu minor yang sedih-sedih, syukur, gugur bunga, Tuhan, ya seperti itu. Kalau yang semangat mayor, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Selanjutnya ada properti dalam tari. Properti dalam tari ini segala kelengkapan yang peralatannya digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsinya apa? Pertama, menyampaikan ide dan makna. Jadi untuk memberikan makna kepada penonton, para penari menggunakan propertinya. Jadi menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian ya agar mudah dipahami penonton. Selanjutnya pelengkap busana tari. Selanjutnya lagi membantu menghidupkan karakter tokoh dan memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contohnya apa? Ada dalam bentuk senjata, pedang, ada bentuk topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Nah, unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari, ada gerak tarinya, ada musik pengiringnya, ada properti, ada kostum, dan tata panggung, seperti itu. Selanjutnya langkah-langkah membuat cergam. Pertama kita harus tentukan dulu temanya. Tentukan nih kita mau gambar apa. Misalnya temanya itu cerita bergambarnya adalah keluarga. Menentukan objek yang ingin gambar. Bu Rianti mau gambar ayah, ibu, anak, kakak gitu. Dan buat sketsanya dengan pensil, jangan pakai pulpen. Tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Kalau udah, baru tebalkan dan dikasih pewarna. Nah, teknik pewarnaan ini ada dua macam, ada yang kering dan juga basah. Kalau kering, tidak perlu pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Dapat diberikan aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering itu adalah krayon dan pensil warna. Kalau teknik basah itu memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas supaya nanti saat memberikan pewarnaan tidak nembus gitu. Contoh media basah itu apa? Cat air, cat minyak, seperti itu ya. Alhamdulillah sekian ya dari Bu Rianti. Semoga bermanfaat. Pesan Bu Rianti kalian hafalkan datang ke nada mayornya, minornya ya seperti itu. Insya Allah dengan belajar dan bersungguh-sungguh kita bisa mengerjakan PTS dengan mudah. I think it's enough for this night ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.